Selalu orang bertanya apakah Gunung Padang itu betul piramid gitu. Ya, tapi Bapak bilang nggak ada, itu diserang Pak. Oh, iya. Karena banyak fans yang menganggap bahwa itu memang benar-benar real itu ada. Jadi kalau misalkan definisinya harus menjadi seperti itu, maka ya itu situs Gunung Padang itu adalah piramid. Pak, Gunung Padang itu man-made, dibuat oleh manusia atau dibuat oleh alam? Campuran. Kalau dari saya sih lebih memandang sebagai kayak punden berundak ya, karena kan memang sama dengan kepercayaan orang zaman dulu itu untuk kayak ya berdoa gitulah. Kenapa itu di Indonesia itu nggak ada catatannya, sementara kayak misalnya di Ottoman itu kan ada. Ada yang ngeri Pak soal Gunung Padang tadi Pak. Itu Gunung Padang itu ditelitinya itu kurang hati-hati Pak. Jadi di sana itu ekskavasinya banyak masih pakai linggis, Masya Allah, cangkul. Hancur dong. Ya saya khawatirnya gitu. Kontroversi, toleransi. Jangan disingkat ya? Iya, jangan disingkat. Ya, akhirnya ketemu dan kita ada bintang tamu nih, Fajar aja. Ada anak baru nih. Halo. Dan ini gradasi. Iya, makin gendut. Nggak boleh body shaming. Nggak boleh. Tapi dia happy aja, orang dia menamakan dirinya gembul, Jar, gimana Jar? Iya, kenapa ya? Filosofinya apa tuh? Nggak ada filosofi? Nggak ada filosofi, nggak ada apapun. Cuman dulu saya suka main PS, nah itu namanya itu gembul. Oh gitu? Iya. Ya, tapi cocok lah ya? Cocok. Cocok. Oke, mau ngomong apa kita? Jar, baca-baca itu tentang Gunung Padang itu udah banyak lagi yang ngomongin kan? Selalu orang bertanya apakah Gunung Padang itu betul piramid gitu? Piramid masa lalu. Kalau tak berapa, 6.000 tahun sebelum dulu ya? Iya. Jadi kalau itu benar itu piramid, itulah piramid tertua saya pikir. Iya. Ya. Siapa dulu mau ngomong? Fajar? Saya dulu mungkin ya. Iya. Nah itu seru juga sih, karena kan sempat diduga itu yang tertua ya dibanding yang piramid di Mesir itu ya. Dan kalau menurut saya suatu hal-hal kayak gitu tuh menarik gitu loh untuk salah satunya dimanfaatin jadi destinasi pariwisata. Karena ada hal interest di baliknya gitu loh. Kayak misalnya dulu saya juga pernah ngangkat sih Pak Helmi, Dusun Legetang tuh di Jawa Tengah. Iya. Jadi kalau misalnya Pak Helmi mungkin pernah dengar, dulu itu zamannya Bung Karno ada sebuah kejadian di dusun itu dalam satu hari tuh hilang semua gitu. Orangnya, termasuk desanya gitu. Nah itu yang jadi perdebatan ilmiah adalah mereka sudah menyiapkan sebetulnya kalau misalnya di puncak gunung itu ada longsor gitu. Jadi jatuhnya ke situ gitu loh. Nah, tapi yang jadi perdebatan ilmiah, kenapa kok longsornya ke Dusun Legetang gitu. Nah, ternyata ada kisah di balik itu gitu. Itu kalau bukan masalah struktur tanahnya. Nah, itu masih perdebatan ilmiah. Nah, karena orang-orang di sana itu religius, berbeda dengan Dusun Legetang. Ini sama nggak dengan hilangnya Vesuvius ya? Pompei yang di Pompei mengubur sama Vesuvius. gitu. Karena orang-orang di sana itu melihat orang Dusun Legetang ini kan tanahnya subur, tapi mereka itu berperilaku seperti tidak moral dengan dusun-dusun yang lain di sampingnya gitu. Sombong. Iya, kayak misalnya, mohon maaf ya, mereka melakukan kayak semacam Perzinahan massal. Terus juga ada dugaan kayak LGBT, sehingga dikutuk oleh Tuhan. Nah, mereka menyamakan dengan kisah Pompei. Nah, di situ terjadi perdebatan secara ilmiah lah. Gitu. Nah, makanya kalau menurut saya setelah saya angkat video itu, banyak orang yang tertarik karena kan itu masih berdiri sampai hari ini tugunya tuh dari pemerintah bahwa ada kejadian Dusun Soalnya kadang-kadang Legetang. ya kita sebelum kita ngomong tentang Gunung Padang, isu-isu itu kan bisa di-create sebenarnya ya kan? Kayak kasus legenda apa Kampung Penari itu. Itu nggak ada sebenarnya. Ya tiba-tiba filmnya menjadi hits, itulah film terlaris yang pernah diedarkan. Karena memang 2 tahun terlambat diedarkan, dan nggak ada itu Kang. Iya, tapi Bapak bilang nggak ada itu diserang Pak. Karena banyak fans yang menganggap bahwa itu memang benar-benar real. Silakan. Jadi itu yang menarik. Jadi makin banyak hater itu yang suka makin banyak juga gitu. Iya. Bayangin ya Kang, legenda Malin Kundang itu bener apa enggak gitu? Ya enggak, itu pareidolia aja. Itulah ya kan. Wah itu ada makamnya Kang, ya kan? Iya. Terus di pantai itu, salah satu pantai di Kota Padang ada tuh bekas batunya. Orang percaya itu. Itu adalah apa
Malin Kundang yang dikutuk. Itu bisa di-create kan. Yang penting orang datang ya. Yang penting orang datang. Saya pikir kita kadang-kadang untuk meningkatkan kunjungan pariwisata, orang beli banget. Seperti kalau kita ke Copenhagen, kita hanya ingin melihat Little Mermaid. Little Mermaid itu cuma ada patung ikan duyung, which is kita nggak pernah tahu ikan duyung tuh ada, kan nggak ada, ya kan? Ikan duyung ditaruh di situ, kecil dan orang berdatangan dari seluruh dunia. Oke, balik ke Gunung Padang. Kita minta bahasan dari Kang Guru gitu. Kang Guru saya nyebutnya. Iya, loncat-loncat. Ini nggak megang apa-apa nih? Oh iya lupa. Wah, ini panitia nggak ngasih. Ada kampang nggak gitu? Ya, oke. Benar nggak sih? Soal apakah itu piramid atau bukan, tergantung definisi piramid sebenarnya. Karena memang piramid di Mesir, kalau misalkan situs Gunung Padang itu dianggap sebagai punden berundak dan bukan piramid, sebenarnya piramid juga adalah punden berundak. Yes. Piramid generasi awal, khususnya yang di Sudan itu bentuknya punden berundak sekali. Begitu kan? Iya, begitu. Walaupun kemudian nanti pada masa-masa berikutnya berevolusi menjadi lebih landai, lebih segitiga seperti itu. Karena gerusan ini kali ya. Jadi kalau misalkan definisinya harus menjadi seperti itu, maka itu situs Gunung Padang itu adalah piramid. Kalau memang definisinya kita buat sangat longgar gitu. Tapi kalau misalkan harus kita pahami bahwa piramidnya itu adalah begitu seperti yang di Mesir atau seperti yang di Yucatan atau seperti yang di wilayah-wilayah sekitar situ, ya itu adalah punden berundak, itu khas. Itu adalah itu adalah bukan khas, sebaliknya ini adalah salah satu konstruksi paling universal di seluruh dunia. Makanya kalau misalkan orang Turki menyebut bahwa kami punya piramid, orang Cina menyebut bahwa kami punya, orang di Bosnia, di Peru, semuanya menganggap seperti itu karena itu adalah konstruksi paling universal. Kenapa konstruksi paling universal? Karena itu menjadi simbol dari alam dewata. Jadi alam dewata itu di seluruh dunia selalu digambarkan ada di atas. Nah, atas itu bisa di puncak Gunung Olympus, bisa di puncak Gunung Fuji. Dan mau Olympus mau Fuji, kalau misalkan kita bukan bikin penggambaran yang simplistis, yang penyederhanaan, maka gunung itu akan berbentuk punden berundak atau piramid juga. Pertanyaannya, Kang, saya potong. Itu apa Gunung Padang itu man-made, dibuat oleh manusia atau dibuat oleh alam? Campuran. Ada bahan-bahannya, saya bertemu dengan Pak Prof. Udah ke sana? Iya. Saya bertemu dengan Pak Prof juga yang bercerita tentang ini, tapi saya mohon maaf, saya berbeda pendapat. Jadi di situ itu... Akang kan beda pendapat banyak banget orangnya. Iya, beda pendapatan gitu. Iya. Terus. Itu dibikin sama manusia, itu jelas. Tetapi menggunakan bahan-bahan yang pada waktu itu secara alamiah memang ada. Jadi nggak ada semen di situ, nggak ada semen purba. Karena memang belum ada. Iya, kan. Tapi kan Pak Prof itu bilang di situ ada semen purba di situ. Pakai perekatnya itu, batu-batunya itu. Borobudurnya direkatnya kan pakai telur ya kan? Putih telur ya. Oke. Dan ini kan lebih tua dari Borobudur jauh lah. Iya, betul. Kalau di zaman Borobudur nggak ada semen, masa iya sebelumnya ada semen? Iya. Ini logik aja, logik. Terus. Betul. Nah, itu batu-batuan yang ada di sekitar situ aja, ada memang batuan yang lebih jauh yang diangkut ke sana, tapi pada masa-masa periode akhir kan itu sebenarnya dibuatnya itu dalam 4 tahap dalam kurun waktu yang ratusan tahun, ribuan tahun bahkan. Jadi dibikin pertama kali 6.000 tahun yang lalu, ditinggalkan, terus ada pemukim baru dengan kebudayaan baru, dengan peradaban baru datang ke situ melengkapi, bikin atasnya lagi, kemudian hilang lagi entah bagaimana, muncul lagi peradaban baru, muncul sampai 4 tahapan itu. Dan yang paling penting di sini adalah di situ sama sekali tidak ada catatan sehingga kita terbatas untuk berspekulasi. Itulah kelemahan kita. Iya. Tapi kan sejarah itu kan hipotesa ya kan? Iya, hipotesa. Apalagi Indonesia ya. Betul. Ya saya bikin Enrique aja, saya bilang this is my hipotesa. Tapi kan kita punya bukti ya kan? Oh iya. Dan Enrique saya ini kan nyimpangnya makin lama makin kuat buktinya. Ya jadi ternyata ini adalah orang Tidore. Penduduk saya sudah tahu, ada kampung namanya Awan, makanya di Malaysia dia disebut dengan Panglima Awang. Ya, dan banyak sekali orang Portugal yang ikut ekspedisi itu akhirnya menetap di negara-negara Asia Tenggara juga pada mengklaim Enrique itu. Iya, tapi kan kita udah patahin semua lah, ya kan kita udah patahin semua. Jadi sekarang kita akan jadi proyek yang cukup besar ya, insya Allah ya. Amin. Fajar punya pandangan lain tentang apa Gunung Padang? Nah itu kalau dari saya sih menarik ya Pak Helmi ya, karena kan kalau misalnya memang itu sudah memang betul ribuan tahun dibangun sebelum piramid yang di Mesir, itu kan berarti menandakan bahwa
sebuah peradaban kita dulu tuh hebat banget ya. Itu. Nah, berarti kan nenek moyang kita nih jangan-jangan hebat memang. Hebat banget. Hebat. Gitu. Itu yang kita ini sekarang kok kadang-kadang nggak pede, ya kan? Nggak mau mengakuin kehebatan kita masa lalu bahkan. Bukan nggak pede doang. Bahkan gitu. yang mencemaskannya adalah, misalnya saya ada temen nih gitu. Terus ada misalnya orang bule gitu, jangan-jangan ada orang bule gitu. Lah emang kenapa gitu pertanyaannya? Iya, itu inferior. Mental inferior. Iya. Kenapa emang? Inferior tinggal ngobrol aja gitu kan, gitu. Nah, ya seperti itu sih Pak Helmi ya. Iya. Ya jadi kamu sendiri Fajar percaya apakah ini betul-betul piramid atau tidak? Kalau dari saya sih lebih memandang sebagai kayak punden berundak ya, karena kan memang sama dengan kepercayaan orang zaman dulu itu untuk kayak ya berdoa gitulah. Di tempat untuk berdoa memuja gitu, roh nenek moyang seperti itu sih kalau dari saya sih gitu. Tapi yang memang dan awal peradaban Nusantara memang di situ awal peradaban Nusantara ini 6.000 tahun lalu ya kalau nggak salah. Iya, bahkan lebih awal dari situ, mungkin di situ memang pusat peradabannya Nusantara itu. Jadi catatan-catatan tentang Nusantara dari kebudayaan kuno, dari Mesir kuno, dari Yunani kuno, itu pasti nyebutnya ke wilayah sekitaran Gunung Padang itu. Jadi Jawa Barat bagian barat. Berarti itu, bener dong ya? Iya. Sunda Empire itu ya? Enggak, no comment. Orang yang udah nggak ada lo ngomongin aja. Iya. Itu Cikotok gitu, di kaki Gunung Salak gitu. Tahu nggak kenapa namanya Salak? Gunung Salak? Bentuk Gunung Salak? Bukan. Salak itu bahasa Sunda, salaka tuh, perak. Karena di sana ada salaka domas, emas dan perak. Jadi di sana itu tambang emas dan perak sejak ribuan tahun yang lalu. Dan disitulah orang-orang Yunani, orang Mesir kuno itu dapat emasnya. Bahkan ada satu teori, hipotesis yang menyebut Raja Salomo itu mendapatkan 400 talenta emas itu dari Gunung Ofir. Dari sini? Ya, dari Nusantara itu, dari wilayah sekitaran Barus. Tapi ngambilnya juga diantaranya adalah dari Cikotok itu, dari kaki Gunung Salak gitu di situ. Nah, itu wilayah Cianjur, wilayah Banten, Banten, wilayah yang seperti itu adalah awal mula. Bahkan kerajaan tertua di Jawa Barat, ya walaupun tidak secara tertulis terdokumentasikan, itu ada Salakanagara di sana. Jadi kaki Gunung Salak, makanya namanya Salakanagara gitu. Negeri Perak. Ya, Negeri Perak. Yang kemudian nanti pindah jadi Tarumanagara, karena di situ di bantaran Sungai Citarum. Jadi Citarumanagara gitu. Begitu. Tapi awalnya memang dari situ. Peradaban kita itu munculnya dari situ. Jadi dari pertemuan Musi dengan Kapuas, dari wilayah sekitaran Lampung, dari wilayah Krakatau yang dulu masih kering, belum sekarang kerendam gitu. Dari wilayah-wilayah sekitar situ. Jadi kalau misalkan di sana ada sebuah situs sangat tua, sangat besar, sangat agung, maka itu masuk akal. Akan percaya kalau itu artinya ya? Ya, saya percaya. Saya percaya bahwa nenek moyang kita memang, karena gini nih, di zaman es, manusia praaksara itu sangat kesulitan untuk hidup di daerah subtropis. Mereka harus berkumpul di wilayah tropis. Nah, wilayah tropis yang dekat-dekat sini itu jauh kemana-mananya. Jadi yang paling mungkin menjadi tempat berkumpulnya manusia dalam skala yang besar, itu di daerah tropis itu ya di kita ini. Masuk akal ya? Iya. Masuk akal. Karena itu yang paling layak untuk dihuni. Iya. Tidak ada handicap ya. Iya, jadi kalau misalkan datang ke Korea zaman dulu suhunya itu rentang 12 sampai 15 derajat lebih rendah daripada sekarang. Jadi kalau misalkan sekarang di Korea itu 5 derajat Celcius misalkan suhunya rata-rata pas musim semi misalkan, ya mereka mati semua, manusia purba kan mereka nggak bisa bertahan di suhu yang minus. Berarti mereka harus bermigrasi. Belum ditemukan heater ya, belum ditemukan jaket gitu ya. Maka mereka akan mati atau mereka harus bermigrasi ke wilayah tropis. Fajar punya catatan lain? Nah, kalau dari saya sih menarik Pak Helmi ya. Tapi tadi saya pengen nanya sebenarnya sama Kang Guru. Ya boleh. Ini namanya guru untuk bertanya. Ya benar juga. Guru itu untuk bertanya. Jadi perkara sependapat apa enggak itu urusan lain. Benar sih. Penting nanya aja dulu ya. Di sini kita boleh berbeda pendapat. Nah, kenapa itu di Indonesia itu nggak ada catatannya, sementara kayak misalnya di Ottoman itu kan ada. Karena gini, kalau itu saya boleh jawab, nggak usah dia lah, gua aja yang jawab. Gimana Pak Helmi? Bangsa kita tuh lemah banget dalam dokumentasi. Iya. Sampai sekarang lemah sekali dalam dokumentasi. Ya, termasuk waktu kita dijajah pun dokumennya kan banyak sekali diambil, ya kan? Itulah persoalan kita. Jadi kita itu seni kita tuh seni bertutur loh.
Oke. Ya, betul ya. Tapi Pak Helmi, kenapa bangsa kita begitu lemah dokumentasinya? Ah, ini saya nggak tahu. Karena ini bangsa kita adalah bangsa yang selalu sukses. Menulis itu kebudayaan bangsa-bangsa yang selalu gagal. Karena misalkan gini, saya mau menangkap rusa, saya gagal. Saya bikin jebakan, gagal. Bikin lagi, gagal lagi, bikin lagi, gagal lagi. Ketika berhasil, saya tidak mau mengulangi dari awal lagi try and error itu, maka dia harus ditulis. Bangsa kita, saya pengen makan buah, udah ada. Tinggal betul. Saya pengen ikan, udah ada. Nggak perlu dicatat lah ya? Nggak perlu dicatat. Maka kita itu menutur kebudayaan lisan yang tadi. Kita lisan ya? Di mana? Karena kita terlalu mudah hidupnya di masa lampau. Nenek kita tuh privilege ya. Privilege kita itu, segala kemudahan kita karena kita di tropis. Ya air kolam susu kan lagunya begitu tuh kan. Iya, apa aja jadi tanaman, tongkat dan batu katanya jadi tanaman segitunya tuh. Di kampung saya kan gitu, Sujar. Ikan tinggal mancing. Di belakang udah ada kebun. Jadi PMP akhirnya, Pak. Jadi PMP gitu. Paling kita butuh duit itu untuk beli gula ya kan, beli rokok gitu. Jadi segitunya. Dan akhirnya kita tidak memiliki motif untuk mendokumentasikan sesuatu, karena ya apa faedahnya orang kalau saya meninggal, anak saya melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan jadi. Kalau itu saya tahu. Kita lemah sekali dalam dokumentasi. Bahkan mungkin di angkatan Pak Helmi ya. Sama kayak orang tua saya, katanya pencatatan sertifikat rumah itu juga KTP gitu juga. Itu nggak sebaik sekarang ya. Iyalah. Zaman itu ya. Kalau di sana tuh dokumentasi ya, wah itu dahsyat. Terutama di dunia barat nih. Di dunia barat tuh. Jadi makanya dulu kalau nggak salah ada yang di Baghdad ya, yang Baitul apa tuh? Baitul Hikmah. Baitul Hikmah itu. Itulah masanya kan dianggap daerah sangat maju tuh. Karena mereka ya saat itu Harun al-Rashid kalau saya. Iya betul. Itu mengumpulkan seluruh kitab, mempersilahkan seluruh orang-orang hebat, saintis, profesor untuk mendokumentasikan. Karena memang itu harus dokumentasikan. Karena kita sangat terlambat untuk melakukan dokumentasi, terutama di Indonesia. Seni kita tuh kan ngedalang, apalagi kita, betul ya? Bertutur gitu, tidak dicatat. Wayang orang. Nah kita tuh bersyukur ada Igaligo ya. Ila Galigo itu didokumentasikan panjang banget. Tapi kita nggak bisa sempat membacanya karena susah, dari mana itu kita mendapatkannya. Harus tersimpannya juga. Tapi ya sekalian promosi, mari kita sama-sama budayakan semangat berliterasi. Selamat baca, nulis. Tapi perintah Allah tuh pertama tuh bukan berbuat, Iqra, bacalah. Artinya kalau bacalah, mestinya ya, mesti harus dibuat dong ya. Harus ditulis, harus dokumentasikan. Jadi itu pun kita nggak patuh tuh. Iya betul. Iya kan perintah pertama Allah tuh, Iqra, bacalah. Iya kan? Mungkin baca doang, jadi nggak nulis kali. Loh, apa yang dibaca kalau nggak ditulis? Gimana sih juga? Apa yang dibaca kalau nggak ditulis? Jadi menurut saya ini menarik. Fajar punya catatan lain nggak tentang, kembali kita ke topik ya, Gunung Padang. Ini sebenarnya kalau didokumentasikan, kita ceritakan, storytelling, dibikinin cerita, dibikinin apa gitu, kayak legenda Desa Penari, pasti hype. Ya itu makanya aku di kontenku ya, itu selalu mengangkat, walaupun misalnya dibahas horor gitu, bingkainya, tapi ada sisi dan untold story yang kita angkat gitu, nilai budayanya, karena budaya itu sesuatu yang menurutku mahal gitu. Banyak negara-negara itu mencari budaya gue tuh apa ya gitu. Sementara di Indonesia tuh banyak banget gitu Pak Helmi. Nah makanya dan kaya banget. Itulah yang akhirnya dijadikan gitu. Walaupun pada akhirnya misalnya nanti jadi sebuah karya fiksi atau fiktif, ya taruhlah itu sebuah karya sastra gitu. Nah makanya kayak misalnya tadi yang di Padang itu ada maling kundang gitu. Nah aku sebagai pribadi pengen ke pantai itu, pengen foto di batunya gitu. Itu jadi sesuatu yang menarik. Nah itu kita lemah sekali storytelling. Kayak di Barat itu mereka kan membuat Marvel, Black Panther gitu. Di-create. Kadang-kadang nggak ada tuh. Kita jadi pengen foto nih Black Panther nih. Kalau kita ke Brussels, ikonnya itu adalah mannequin piece. Mannequin piece itu ada anak kecil kayak manekin gitu pipis. Itu mannequin piece. Itu diceritakan di mana-mana. Dijadikan gantungan kunci, dijadikan patung, dijadikan poster. Bahkan di Indonesia ada juga yang gitu. Ditiru-tiru. Top banget, mannequin piece. Ada anak kecil pipis. Saya datang tuh kan, kecil banget. Cuman di satu pojok dan orang di sana, wah lihat foto-foto.
Nggak pantas gitu dengan ceritanya itu, dan orang ke Brussels hanya untuk melihat itu dan diceritain, ada ceritanya. Nah ini jago banget mereka. Dulu kata anak kecil hilang, dicari, waktu diketemukan lagi kencing, lagi pipis. Ya itulah cerita tentang Mannequin Peace. Kita itu lemah sekali storytelling. Ada yang ngeri Pak soal Gunung Padang tadi Pak. Itu Gunung Padang itu ditelitinya itu kurang hati-hati Pak. Jadi di sana itu ekskavasinya banyak masih pakai linggis, Masya Allah, cangkul, hancur dong. Ya saya khawatirnya gitu karena memang ya kondisinya seperti itu. Karena apa? Karena si peneliti itu sudah punya anggapan awal, sudah punya cerita narasi awal bahwa ini tuh adalah bukti tentang adanya kebudayaan Lemuria, ada apa. Jadi sejak awal tuh dibikin dulu ceritanya, baru situs itu yang seharusnya itu netral baru kita telaah gitu, itu dibikin dulu ceritanya, baru si situs itu akan disesuaikan dengan cerita yang kita bangun. Itu disebut dengan framing. Ya, iya. Di framing ya kan? Iya, makanya sesuai dengan yang ada di sini, bukan kita observe dulu baru kita berasumsi. Bahkan kita tuh saking inferiornya sampai itu tuh dikait-kaitkan dengan mitologi Barat gitu. Kan Barat itu punya mitologi misalkan Atlantis atau Lemuria gitu. Biar kita keangkat harga dirinya, kita harus menghubungkan itu adalah Atlantis, itu adalah Lemuria. Kenapa kita nggak menganggap bahwa nenek moyang kita tuh canggih, tapi nggak harus dikaitkan dengan peradaban Barat gitu. Itu nanti kita akan bahas. Ayolah. Lo udah mau lagi bicara? Kalau untuk dari aku sih ya tadi ya sebetulnya jadi ada. Apa lo harapan lo sebagai anak muda? Itu dia, jadi gak selamanya, aku sempat berdebat sama temen gitu ya, gak selamanya mistis itu atau misteri di dunia modern ini itu negatif gitu. Salah satunya yang bisa dihasilkan seperti tadi, jika kita kelola secara positif ya, yaitu dengan seperti tadi mendatangkan turis. Jadi dengan teknologi ya. Saya pernah ke rumahnya Kaisar Nero tuh. Jadi di Roma, di seberangan dari The Colosseum, itu ada namanya, gue lupa namanya apa, Kasada apa gitu. Jadi mereka menggali, di bawahnya tuh ditemukan rumahnya Kaisar Nero yang udah tertimbun gitu oleh lahar gunung berapi. Dibuka sekarang, dibuka ruangannya. Kalau cuma dibuka, apa istimewanya? Kayak goa aja. Tapi mereka menggunakan teknologi hologram, ya, dan digambarkan tuh. Kayak rumahnya mereka zaman dulu kayak apa. Terus mereka pakai augmented reality. Jadi kita pakai Google, di sini pakai audio dan kita bisa menggambarkan. Itu yang saya bilang berkali-kali, kita harus melakukan itu. Ya, kan teknologi kita udah sangat memungkinkan gitu. Saya nggak mau ngomong Majapahit karena saya bukan orang Majapahit, saya orang Sriwijaya. Saya pernah ngomong dengan para sejarawan. Semua di Sumsel itu dinamain Sriwijaya. Kita nggak perlu berdebat dulu di mana itu pusatnya. Tapi semua dinamain Sriwijaya, universitasnya, sepak bolanya, kodamnya, ada maskapainya, semua Sriwijaya. Tapi lu tanya gue sebagai keturunan Sriwijaya, ada nggak bayangan saya? Dulu mereka pakainya kayak apa ya? Nah, rumahnya seperti apa? Perhiasannya seperti apa? Budayanya seperti apa? Pasarnya kayak apa? Iya kan? Iya. Gelap tuh. Kita ke museum yang ada cuma seonggok batu. Iya, ada tulisannya. Ya, tulisannya kadang-kadang tulisan juga nggak jelas. Cuman ada lempengan apa, ada koin yang tidak deskriptif sama sekali. Jadi menurut saya dengan teknologi hologram, augmented reality, kita bisa bangun tuh. Ya, dengan VR segala macam menurut saya kita bangun. Nah, tadi saya setuju tuh sama Pak Helmi ya. Nah, ini jangan Sriwijaya nih. Yang kemarin saya coba bikin video aja tuh di Legetang ya, itu kejadian 1955. Itu hanya ada satu tugu monumen yang berdiri di situ. Nah, di samping itu para petani tuh lagi nyangkul gitu. Saya tanya kan, Pak, mau nanya dulu desa Legetang di mana ya? Wah, saya nggak tahu kata dia. Ini yang lucu. Ada yang lebih buruk loh. Gimana? Dekat rumah saya. Gimana? Tugu pahlawan, ada area pertempuran di situ. Sekarang jadi tempat sampah, pembuangan sampah di situ. Ada tugunya gitu dipagerin. Andai gitu, saja ya, ini topik kita kemana-mana nih ya. Andai saja Gunung Padang kita begitukan tuh, disusun tuh. Kita bikin tim ahli, kita bikin visualisasi. Karena anak sekarang tuh sangat audiovisual. Iya. Zaman saya dengan Pak Guru itu kita tekstualnya harus baca aja kertanya. Iya kan ada satu orang pakai
kapur ya kan? Yang lainnya di belakang, gurunya ngapain? Duduk aja. Maka dia nggak mau jadi guru tetap, dia mau honorer terus gitu. Guru honorer itu pasti terima honor terus dia. Ceramahnya udah rame nih gue denger. Oke, semoga kita belajar banyak ya. Kita kesana-kesini ya, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, kita concern. Karena namanya juga kita ngobrol. Baik, kita mungkin udah cukup banyak dan terdengar azan juga. Kita break dulu dan kita akan masuk ke topik lain yang lebih hebat. Saya akan menantang kita untuk ngobrol betapa hebatnya kita masa lalu, bukan hanya di bidang bahari. Indonesia itu adalah bangsa survivor. Ya, kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya.